Apa kabar teman-teman semua, kembali lagi di channel Awan in the Sky. Semoga teman-teman semua sehat selalu, tetap semangat dan bahagia. Bagi teman-teman yang sakit, semoga lekas diberikan kesehatan dan kesembuhan. Nah, teman-teman, kali ini gue mau membagi tips mengenai ganti oli shock depan. Jadi ganti oli shock depan itu nggak perlu ribet-ribet teman-teman, sebenarnya bisa diganti sendiri di rumah ya, asal ada alatnya dan tahu cara pasangnya yang benar. Nah, sebenarnya nggak ribet-ribet dan nggak banyak ngebongkar nih untuk ganti oli shock depan. Dan oli shock depan itu penting teman-teman, diganti minimal setahun sekali atau 6 bulan sekali. Nah, ini oli shock yang udah gue buang nih, ini udah gue buka. Nah, ini oli shocknya ini udah pada hitam begini nih. Nah, oli shock yang jarang diganti ini nanti akan mempengaruhi kinerja shock gitu ya, karena kan dia juga ada pistonnya nih di sini nih. Dia ada piston yang main naik turun sama seperti di blok mesin gitu kira-kira. Cuma ini untuk gas, dia ada piston naik turunan, jadi memang harus rutin gitu diganti olinya. Cuman memang nggak sesering oli mesin gitu. Kalau ganti oli shock ya setahun sekali atau 6 bulan sekali gitu, untuk pemakaian yang hampir tiap hari ya, seperti itu. Karena kan dia kan main, jadi harus kita perhatikan juga pelumasannya. Nah, untuk ganti oli shock ini di motor Mio yang lama nih ya, Mio Soul 2008, nggak perlu nyopot bodi, nggak perlu nyopot spakbor, cukup teman-teman copot bannya aja. Kemudian baut pegangannya ini yang ada di segitiga paling bawah nih, ada baut pegangan ukuran 14, tinggal dicopot. Nah, kemudian shocknya itu nanti tinggal bisa dicopot begitu seperti ini ya. Ini gua nggak copot karena gua nggak punya kunci bintang seperti ini nih. Maklum, bongkar sendiri di rumah nih, nggak punya kunci bintang, makanya gua nggak copot. Nah, kemudian setelah dicopot, teman-teman kalau punya tang seperti ini bisa teman-teman jepit pakai tang seperti ini, tang jepit ya. Cuman dijepit di sini, tapi karena ini as di paling atas kan nggak gitu pengaruh, nggak main. Yang main kan di sini nih ya. Ini jadi jangan sampai lecet. Meskipun di sini nggak main, nanti teman-teman menjepitnya itu harus dilapisi dulu dengan kain gitu agar asnya tidak rusak. Seperti itu ya teman-teman. Nah, baru dilapisin dengan kain, baru dijepit seperti ini gitu. Nah, kemudian ini untuk penahan, kita tahan. Nanti penutup shocknya dia baut L nih, baut L yang cukup besar nih, pakai kunci L. Nah, ini penutup shocknya nanti di sini bisa teman-teman buka sembari ditahan pakai tang. Nah, ini kita teman-teman buka. Setelah dibuka, nah teman-teman tinggal dituang aja oli yang lama dan kemudian dipompa gitu, naik turunin ini apa asnya, seperti dipompa gitu agar olinya muncrat keluar. Setelah olinya keluar bersih, habis tidak ada yang keluar lagi, teman-teman siapkan oli shocknya nih. Nah, ini oli shocknya kira-kira seperti ini merek Jumbo nih yang gue beli murah meriah. Nih kira-kira kardusnya begini nih ya, merek Jumbo murah meriah. Ini harganya 15.000 nih. Mohon maaf, bukan 15.000, ini 10.000 nih gue beli di dekat rumah ya, di toko spare part motor nih. Gue beli 10.000. Cuma ini kan oli shock ini ukurannya 100 mili nih teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Ini kalau nggak salah di sini oli shocknya 100 mili nih. Di sini nggak ada keterangannya. Nah, oli shock ini 100 mili. Karena ini Mio ya, Mio itu ukuran Matic Yamaha Mio, baik itu dari Mio Karbu sampai Mio yang baru, itu ukuran takaran olinya itu 60 mili ya teman-teman. Sekali lagi, oli Matic, oli shock depan motor Matic Yamaha Mio itu, baik itu dari Mio lama sampai yang Mio yang injeksi, itu ukurannya 60 mili. Nah, kalau ini ukurannya 100 mili, tidak perlu teman-teman pakai semua nih olinya, jadi nanti takutnya keras kebanyakan oli. Jadi dipakai 60 mili aja dikira-kira. Mungkin kalau ini 100 ya dipakailah sekitar seginilah. Nah, sekitar segini nih. Ini kan 100, kalau 60 milinya ya sekitar segini nih. Itu dipakai segini aja dari 100 mili supaya mainnya enak, enteng gitu ya, empuk, nggak terlalu banyak oli. Kalau terlalu banyak oli berat, takutnya itu mempengaruhi jadi agak keras gitu oli shock mainnya. Jadi dipakai 60 mili saja.
Nah, dituang, dimasukin nanti ke sini. Setelah itu kita tutup kembali dengan penutupnya. Cuma nutupnya ini harus diperhatikan nih teman-teman, karena kan ini kan kedap udara ya, tidak ada udara. Jadi ketika untuk menutup, asnya itu diposisikan di paling tinggi, dimentokin paling atas nih asnya. Setelah oli dimasukkan, asnya diposisikan di paling atas ya, asnya diposisikan di paling atas paling tinggi, baru ditutup dengan penutupnya ya, diposisikan di paling tinggi asnya, baru ditutup dengan penutupnya. Agar apa? Agar dia bisa bekerja maksimal. Jangan di tengah-tengah, jangan di paling bawah, bahaya dia. Kalau posisinya seperti itu nanti dia malah akan menarik pegasnya ya, karena kan ini posisi menekan, jadi ini harus ada di posisi paling atas. Jadi ini asnya ditarik, baru dimasukin oli shock, ditarik, kemudian baru ditutup, diposisikan pada saat menutup, asnya di atas. Oke, berulang-ulang saya udah jelasin seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman untuk tips mengganti oli shock depan. Jadi nggak perlu ribet-ribet sebenarnya, kalau teman-teman ada waktu bisa bongkar sendiri di rumah, yang penting ada kunci-kuncinya. Nah, begitupun yang sebelah sini sama, ukurannya 60 mili juga gitu. Jadi jangan sekali-sekali dipakai ini semua. Kalau dipakai semua nanti keras shocknya, berat kinerjanya, seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi cukup secukupnya aja 60 mili, karena gua nggak punya gelas taker ya, dikira-kira aja mungkin ini 100 mili ya, 60 milinya mungkin segini. Jadi dipakai cukup segitu aja teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi mungkin itu yang bisa gua kasih tipsnya kali ini. Mohon maaf nih nggak bisa sembari gua videoin ngebongkar-bongkarnya, karena jujur aja gua videoin sendiri, nggak ada yang videoin dan nggak punya tripod juga untuk bisa naruh HP-nya gitu. Oke teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, ada satu lagi teman-teman, ini posisi, ini kan ada pernya nih. Posisi per itu ketika pada saat masang jangan sampai ketuker nih. Di sini ada bagian yang rapet, di sini ada bagian yang renggang ya, bisa teman-teman perhatikan. Bagian yang rapetnya itu di paling bawah nih teman-teman ya. Nah, bagian yang rapet di paling bawah, bagian yang renggang di paling atas ya. Sama seperti ketika pemasangan per klep ya, sama seperti pemasangan per klep. Per klep itu yang rapet posisinya di bawah, yang renggang posisinya di atas. Oke ya, jadi jangan sampai salah nih. Jangan sampai salah. Memang setiap shock breaker atau setiap per dia punya karakteristik sendiri. Ada yang di bagian rapetnya di atas, bagian renggangnya di bawah. Contoh seperti per shock breaker belakang Mio. Nah, kalau per shock belakang memang bagian rapetnya di atas, bagian renggangnya di bawah, karena dia punya hidrolik as itu ada di tengah ya. Tapi kalau yang model seperti ini, dia hidroliknya ada di bawah dan misah per doang gitu ya, dia tidak ada asnya, jadi asnya di luar gitu. Ini diposisikan yang rapet di bagian bawah, kemudian yang renggang di bagian atas, kira-kira begini. Nah tuh kira-kira seperti itu ya. Ini untuk supaya lebih maksimal kinerja shock, jadi lebih enteng gitu ya. Memang bawaannya juga seperti itu, bawaan pabriknya ya. Jadi dilihat posisi pernya ketika pada saat masang, jangan sampai ketuker, karena akan mempengaruhi kinerja shock breaker motor teman-teman. Ini khusus untuk di per shock depan ya. Jadi pemasangannya sama seperti di video gua sebelumnya. Itu gue pernah memberikan tips mengenai pasang per klep. Jadi per klep itu posisi yang rapat ada di bawah, yang renggang di atas. Begitupun sama seperti per shock depan, mirip sebenarnya nih pernya nih ya, ukurannya mirip gitu seperti per klep gitu ya. Jadi posisinya yang renggang di atas, yang rapat di bawah. Oke teman-teman, jadi itu yang bisa gue bagi informasinya untuk di video gue kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jujur aja gue juga masih belajar dengan alat seadanya di rumah. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, menambah informasi. Jangan lupa di subscribe video gue, di share, di like dan komen. Boleh teman-teman komen atau memberikan masukan atau bertanya di kolom komentar. Insya Allah mudah-mudahan bisa gue jawab ya. Oke, terima kasih. Dah.